kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang PBB. Pengertian PBB. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut juga dengan United Nations, didirikan untuk solusi permasalahan di dunia seperti masalah hukum internasional, masalah ekonomi sosial, serta keamanan internasional. Dan didirikan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan juga kemakmuran bersama. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota. Saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di markas besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Astagfirullah. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota atau non-member status dan termasuk pengamat permanen atau tahta suci, mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina. Saya akan menjelaskan tentang kronologi berdirinya PBB. Perang Dunia Kedua menjadi pemicu pembentukan organisasi perdamaian. Hal ini yang mendasari Presiden Amerika Serikat yaitu Presiden Delano Roosevelt dan juga Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill menggagaskan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan Piagam Atlantik. Perang Dunia Kedua adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai dengan 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia, termasuk semua kekuatan besar yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan, sekutu dan poros. Saya Randy, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pada tanggal 7 Oktober 1948 di Washington DC disiapkanlah sebuah pembentukan Piagam PBB. Piagam PBB tersebut ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco dan mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945. Ada 50 negara yang menandatangani Piagam PBB dan dikenal sebagai original member atau negara pendiri. Jadi sejak tanggal 25 Oktober 1955 PBB atau United Nations secara resmi terbentuk atas gagasan dari 5 negara besar, yaitu Amerika, Prancis, Cina, Inggris, dan juga Uni Soviet. Dan 5 negara besar tersebut adalah sponsoring power, di mana mereka merupakan anggota tetap dari PBB yang memiliki hak veto. Hak veto adalah hak untuk menolak yang menjadi keputusan dan juga usulan dari PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas berdirinya PBB. 1. Kedaulatan yang sama. Karena PBB didirikan dengan dasar persamaan kedudukan yang sama anggota PBB, maka hal itulah yang disamakan dengan peribahasa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. 2. Memenuhi kewajiban. Setiap negara anggota harus memenuhi kewajiban yang telah ada dalam Piagam PBB dengan penuh tanggung jawab. 3. Penyelesaian perselisihan. Setiap anggota PBB diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan baik sekitar wilayah maupun internasional. Contohnya, sengketa antara Indonesia dan Belanda yang dibahas pada tahun 1945. 4. Larangan kekerasan. Larangan kekerasan antar negara. Semua negara anggota PBB harus mencegah adanya tindakan kekerasan atau ancaman terhadap daerah atau kebebasan politik negara.
5. Tugas pembantuan. Semua negara anggota PBB memberikan bantuan apa yang diperlukan PBB dalam kerjasama internasional. 6. Pengendalian. PBB akan berupaya menjamin supaya negara yang bukan anggota PBB yang akan Perkenalkan, saya Dinda Sepana. Saya akan menjelaskan materi tentang peran aktif Indonesia dalam PBB dan struktur dan organisasi PBB. Peran aktif Indonesia dalam PBB adalah 1. Menjadi anggota dan Presiden Majelis Umum PBB. 2. Menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan 3. Mengirim pasukan Garuda sebagai bagian pasukan penjaga perdamaian PBB. Struktur dan organisasi PBB. PBB sebagai organisasi besar tentunya memiliki struktur yang kuat dalam membentuk organisasi ini, bersumber dari situs resmi PBB. Berikut ini adalah struktur dan organisasi PBB. 1. Majelis Umum atau General Assembly. 2. Dewan Keamanan atau Security Council. 3. Dewan Ekonomi dan Sosial Ekonomi dan Sosial Council. 4. Dewan Perwakilan atau Transcript Council. 5. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. 6. Sekretariat atau Sekretariat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Dewan Perwakilan atau Transcript Council. Dewan ini dibuat untuk mengawasi 11 daerah perwakilan yang berada di bawah kekuasaan 7 negara anggota PBB. Pada 1994, 11 negara ini berhasil meraih kemerdekaan. Negara perwakilan terakhir yakni Palau yang merdeka pada 1 Oktober 1994. Setelah itu terjadinya pada 1 November 1994 Dewan Perwakilan dibekukan. Kini Dewan ini berkumpul dan bekerja sesuai dengan kebutuhannya. Perkenalkan, nama saya Soleha. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat negara Indonesia menjadi anggota PBB. Indonesia bukanlah termasuk bagian dari original member atau 50 negara pendiri. Sejarah mencatat bahwa Indonesia bergabung menjadi anggota PBB pada urutan yang ke-60, tepatnya pada tanggal 28 September 1950. Keanggotaan Indonesia disahkan dengan adanya Revolusi Majelis Umum PBB dengan nomor A100 Distrik 491 Jilid kelima yang isinya mengenai penerimaan negara Indonesia sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akan tetapi pada tanggal 7 Juni 1965 Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pernah menarik diri sebagai anggota dari PBB dikarenakan konflik antara Indonesia dan Malaysia. Tapi pada tanggal 19 September 1966, Indonesia kembali bergabung dengan keanggotaan PBB. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang pernah keluar dari organisasi PBB. Perkenalkan, nama saya Ariel Rozak. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga di bawah naungan PBB. Yang pertama ada UNICEF. UNICEF adalah sebuah organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan pengembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara berkembang. Yang kedua ada World Bank. World Bank adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Yang ketiga ada FAO. FAO dibentuk sebagai sebuah organisasi yang bergerak di bidang pangan dan pertanian dan diselenggarakan pada tahun 1945 Amerika Serikat. Yang keempat ada ILO. ILO adalah sebuah wadah yang menampung isi buruh internasional di bawah naungan PBB. Yang kelima ada WHO. WHO adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan internasional yang bermarkas di Jakarta, Swiss. Sekian, terima kasih.